warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwin Afifah, NIM T2019-1094, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A2, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan makalah saya, yakni tentang metode Granada, di mana makalah tersebut dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah terjemah Al-Quran yang diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Terdapat beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, mulai dari pengertian terjemah Al-Quran, kemudian pengertian dari metode Granada itu sendiri, sejarah dari metode Granada, kemudian profil dari metode Granada, faktor penghambat serta faktor pendukung dari metode Granada, juga kelebihan dan kekurangan dari metode Granada, dan juga tahap-tahap dalam metode Granada itu sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari terjemah Al-Quran. Terjemah adalah pengalihbahasaan dari bahasa A ke bahasa B. Nah, di sini kita mempelajari tentang terjemah Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran itu sendiri isinya adalah bahasa Arab. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Yaitu bahasa Indonesia. Jadi, terjemah Al-Quran itu adalah pengalihbahasaan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yang dimana di Indonesia ini tidak semua orang paham tentang bahasa Arab, tidak semua orang mengerti tentang bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita semua dan bahasa yang mudah untuk kita pahami. Oleh karena itu, adanya terjemah Al-Quran ini agar kita bangsa Indonesia itu dapat mampu memahami apa sih isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian harus bagaimana kita dalam hidup di dunia ini. Bukankah umat Islam itu berpedoman kepada Al-Quran? Oleh karena itu, adanya terjemah Al-Quran agar kita paham apa sih makna kemudian kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang apa sih terjemah Al-Quran itu, kemudian kita berlanjut kepada metode apa yang akan kita gunakan saat kita menerjemahkan Al-Quran. Nah, banyak sekali metode-metode yang dapat kita gunakan dalam menerjemah Al-Quran. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang metode Granada dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, metode Granada itu apa sih? Nah, metode Granada itu adalah metode penerjemah Al-Quran yang dikembangkan oleh Ustadz Sholihin Buyamin Ahmad, yang dimana dilatar belakangi agar peserta didik itu lebih mudah dalam memahami Al-Quran dan lebih cepat dalam memahami Al-Quran, karena dirasa bahwasanya peserta didik itu merasa kesulitan dalam memahami Al-Quran, karena di pikiran para peserta didik menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah pembelajaran atau bahasa yang sulit untuk dipahami. Nah, oleh karena itu, atas dasar itulah Ustadz Buyamin Ahmad ini mengembangkan ataupun menciptakan metode Granada agar memudahkan peserta didik dalam proses menerjemah Al-Quran. Nah, metode Granada ini dikenal dengan metode menerjemahkan Al-Quran dengan 4 langkah. Nah, yaitu langkah yang pertama yaitu mengetahui tentang kalimat dasar dalam bahasa Arab, yaitu kata benda, kemudian kata kerja, dan juga kata sifat. Kemudian yang kedua yaitu memahami tentang kata-kata tak berubah seperti huruf bermakna, kemudian kata ganti, kemudian kata penghubung, dan juga kata tunjuk. Nah, dalam memahami kata-kata tersebut dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dan juga dibaca berulang-ulang agar peserta didik itu tidak hanya memahami namun mampu menghafal dari kata-kata tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memahami tentang rumus-rumus Granada. Apa sih rumus-rumus Granada itu? Yaitu ada kata aktif, kata pasif, dan juga kata penyakit. Kemudian langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu latihan dengan istiqomah. Istiqomah yang dimaksud adalah kita latihan terus-menerus dan juga berulang-ulang agar atau tujuannya agar peserta didik atau kita itu
benar-benar memahami secara benar atau secara betul apa saja kata-kata yang telah kita pahami. Karena bisa jadi kata-kata yang telah kita pahami kemudian kita tidak mengulang ataupun tidak ada keistiqomahan dalam diri kita, maka kata-kata yang telah kita hafal ataupun kata-kata yang telah kita pahami akan dengan mudah hilang. Jadi akan sulit kembali jika kita melakukan terjemah Al-Quran. Berbeda jika kita telah hafal beberapa kata ataupun kita telah memahami beberapa kata, kemudian kita sering mengulang-ulang, kemudian kita sering latihan, maka dengan sendirinya kata tersebut akan melekat dalam pikiran kita dan juga akan lebih mudah kita dalam proses menerjemah Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dari metode Granada ini. Nah, sejarah dari metode Granada ini itu adalah prosesnya itu bukan proses yang cepat ataupun singkat, kemudian praktis, tidak. Metode Granada ini tercipta melalui proses yang cukup panjang. Jadi, tidak melalui waktu yang singkat, melalui perjalanan yang cukup panjang. Di mana metode ini dilatar belakangi oleh Ustadz Boyamin Ahmad, di mana beliau itu awalnya itu mengajar terjemah Al-Quran, di mana beliau mendapat beberapa keluhan dari peserta didiknya bahwasanya belajar bahasa Arab itu susah, kemudian belajar bahasa Arab itu tidak mudah seperti itu. Nah, kemudian dari sanalah Ustadz Boyamin Ahmad ini berusaha sekeras mungkin kira-kira bagaimana cara agar peserta didik itu tidak merasa kesulitan dalam proses terjemah Al-Quran. Nah, berawal dari Ustadz Boyamin Ahmad itu kelas 4 SD, beliau itu membaca suatu buku yang dimana buku itu menjelaskan tentang bagaimana meringkas sesuatu. Nah, dari sana beliau mempraktekkan, jadi beliau itu berhasil meringkas 9 mata pelajaran dalam waktu yang cukup singkat. Nah, dari sana beliau juga merasa bahwasanya segala hal itu dapat diringkas. Seperti halnya metode Granada, di mana diringkas yaitu di awal ayat tersebut. Namun tidak terhenti di sana. Dia mendapatkan hidayah pada saat dia pulang dari mengajar terjemahan Quran setelah ia memikirkan keluhan-keluhan dari peserta didiknya. Kemudian ia berpikir pada saat dia menaiki angkot, dia itu mendapatkan suatu hidayah bahwasanya segala sesuatu itu pasti memiliki awalan, akhiran, dan juga sisipan. Nah, oleh karena itu, pada rumus Granada ataupun tabel Granada itu terdapat awalan, akhiran, dan juga sisipan, yang dimana hal tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, dan hal tersebut memudahkan kita dalam mengingat ataupun memahami suatu hal. Oleh karena itu, dari sanalah Ustadz Boyamin Ahmad ini berpikir bahwasanya menggunakan rumus tersebutlah kita dapat lebih mudah dalam memahami terjemah Al-Quran ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang profil dari metode Granada, yang dimana profil ini terdiri dari dasar penyusunan metode Granada, kemudian tujuan-tujuannya, dan juga dari sedikit biografi dari pencetus metode Granada. Yang pertama, dasar penemuan metode ini tuh apa sih gitu. Nah, yang menjadi dasar penemuan metode Granada ini adalah bagaimana peserta didik dapat memahami ataupun lebih mudah dalam mempelajari terjemah Al-Quran, sehingga ia tidak merasa kesulitan dalam proses pembelajaran Al-Quran ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu agar siswa itu lebih memahami banyak kosakata ataupun kata-kata dalam bahasa Arab. Dan juga selanjutnya yaitu peserta didik itu juga dapat lihai dalam membaca kamus Al-Quran, karena seringnya dia membuka kamus Al-Quran untuk memahami kata ataupun arti dari kata perkataannya. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari metode Granada itu? Nah, yang menjadi tujuan dari metode Granada ini yaitu menghilangkan perspektif ataupun pemikiran-pemikiran peserta didik tentang belajar bahasa Arab itu susah, belajar bahasa Arab itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Karena jika peserta didik itu sudah merasa bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu susah, maka itu akan tertanam dalam dirinya, sehingga
rasa percaya diri ataupun semangat dalam dirinya itu hilang. Nah, ibaratnya suatu pembelajaran, rasa semangat itu penting. Jika kita merasa bahwasanya pembelajaran tersebut susah, maka kita akan selalu berpikir bahwa hal itu susah sehingga mengakibatkan kita tidak semangat, kemudian kita tidak bisa dalam proses pembelajaran tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada yang susah dalam kehidupan ini jika kita mau berusaha. Seperti hanya menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan bisa. Nah, sejalan dengan tujuan dari metode Granada ini, di mana metode Granada ini ingin menghilangkan perspektif dari peserta didik bahwasanya belajar bahasa Arab itu susah. Belajar bahasa Arab itu mudah loh, yaitu dengan menggunakan metode Granada ini. Jadi hal-hal seperti itu harus dihilangkan, karena jika peserta didik telah berpikir bahwasanya oh, belajar bahasa Arab itu mudah, maka ia akan merasa semangat dalam proses pembelajarannya, karena dia tidak merasa terbebani, dia merasa enjoy dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam memahami terjemah Al-Quran ini. Kemudian yang selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu peserta didik itu dapat memahami apa sih makna-makna dari Al-Quran itu sendiri, sehingga ia dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saat peserta didik itu telah ataupun dapat menerjemahkan Al-Quran dengan baik, maka tentunya ia mengetahui apa sih makna ataupun apa sih sebenarnya yang Al-Quran itu kasih petunjuk kepada kita. Kita tuh harus bagaimana. Di dalam Al-Quran itu kan sudah menjadi pedoman kita sudah bisa berpacu pada Al-Quran itu, perintah-perintahnya apa saja, kemudian larangan-larangannya apa saja. Nah, dari sana ketika seseorang telah bisa menerjemahkan Al-Quran, tandanya ia mengetahui apa makna dari ayat tersebut, kemudian mengimplementasikannya itu seperti apa. Nah, diharapkan peserta didik itu dapat memahami maknanya baik secara harfiah ataupun maknawiyah, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta juga mengajarkan kepada orang lain agar ilmu yang ia peroleh itu barokah dan juga akan menambah nilai manfaat kepada dirinya sendiri, yang dimana dalam Islam diajarkan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu juga sejalan dengan tujuan dari Granada itu sendiri, dimana metode Granada ini memudahkan seseorang dalam memahami terjemah Al-Quran, dan juga diharapkan menempuh selain memahami dan menghayati, maka seorang tersebut dapat meneladani dan juga mengamalkan kepada orang lain. Kemudian sedikit biografi dari penemu metode Granada, yaitu Ustadz Boyamin Ahmad. Beliau ini lahir pada tanggal 15 Desember 1969, yang dimana beliau ini termasuk sosok yang mampu kita teladani, karena beliau ini sudah mampu mengajar pada saat dia masih kecil. Jadi dia mengajar bukan saat sudah dewasa, tapi saat kecil dia sudah berusaha mengajar. Nah, dari pengalaman itulah mungkin yang membuat beliau itu bisa berpikir kritis, kemudian dapat banyak pengalaman, kemudian juga merasakan manfaat tentang bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga senantiasa menambah semangatnya, menambah nilai kritisnya, sehingga mampu menciptakan suatu metode dalam menerjemah Al-Quran. Nah, dalam mempelajari suatu hal, tentunya kita membutuhkan ketekunan, kemudian kesabaran, keistiqomahan dalam proses pembelajaran. Sama halnya dengan metode Granada, di mana dalam mempelajari terjemah Al-Quran menggunakan metode ini, kita membutuhkan suatu ketekunan, keteladanan, dan juga keistiqomahan agar kita dapat menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Karena ibaratnya kalau kita melakukan sesuatu ataupun kita belajar, kita pasti sangat membutuhkan hal-hal tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya pasti ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi kita dalam proses pembelajarannya, baik itu faktor penghambat ataupun faktor pendukung dalam proses pembelajaran.
Sama halnya dengan metode Granada, terdapat faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam metode ini. Nah, faktor-faktor pendukung dalam metode Granada yaitu yang pertama, peserta didik dapat lebih fasih dalam mengucapkan ataupun mengingat tentang ayat-ayat Al-Quran, yang dimana peserta didik itu memiliki sedikit bekal tentang apa saja sih kata-kata dasarnya, kemudian kata-kata yang sering ada seperti itu. Jadi dari peserta didik itu lebih fasih dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik lebih jelas dalam melihat kata-katanya, karena dalam pembelajaran metode Granada ini menggunakan layar lebar sehingga peserta dapat melihat dengan jelas apa yang sedang ditampilkan. Kemudian yang ketiga, metode Granada ini juga bisa menggunakan alat tulis dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik juga dapat memahami apa yang dijelaskan oleh seorang guru tersebut, sehingga ia bisa melihat, kemudian dia bisa memahami, kemudian mengingat apa yang telah disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik bisa fokus dalam proses pembelajarannya, karena dalam menerjemahkan Al-Quran dalam metode Granada ini yaitu digunakan dalam dasarnya dulu dan juga dijabarkan satu persatu. Jadi peserta didik itu fokus pada apa yang dijelaskan tersebut, sehingga tidak langsung diberikan secara langsung semua gitu, tidak. Jadi dibuat sedikit demi sedikit, tapi peserta didik itu bisa memahami apa yang sedang dibahas. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih faktor penghambat dalam metode Granada ini? Yang pertama yaitu listrik padam. Nah, kan kita menggunakan layar lebar agar peserta didik itu bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dibahas. Namun, jika listrik mati ataupun listrik padam, maka kita akan kesulitan dalam menggunakan layar lebar tersebut, sehingga peserta didik tidak lagi dapat melihat tulisan dengan jelas. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya yaitu bisa menggunakan papan tulis. Nah, namun papan tulis itu mungkin tidak selebar dari layar lebar, karena papan tulis itu terbatas menggunakan tulisan tangan, sedangkan layar lebar itu bisa melebihi, besarnya itu melebihi dari tulisan tangan seperti itu. Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu peserta didik yang kurang bersemangat, karena jika peserta didik tidak bersemangat dalam proses pembelajaran, maka akan susah masuk dalam diri peserta didik. Namun berbeda dengan peserta didik yang semangat dalam proses pembelajarannya, maka ia akan lebih mudah memahami, karena pembelajarannya kan sedikit demi sedikit. Jika dia hanya bermalas-malasan, dia menyepelekan, maka dia tidak akan paham apa yang disampaikan. Sedangkan bagi dia yang memang bersungguh-sungguh, maka dia akan merasa puas itu. Misalnya apa yang diajarkan kan sedikit demi sedikit. Misalnya dia diajarkan A, kemudian dia hafal, kemudian dia paham. Nah, kalau dia semangat, dia akan merasa senang dan dia akan merasa saya ingin yang lebih dari ini, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu peserta didik yang sombong. Ia yang sedang merasa bisa, ingin cepat-cepat ke tahap yang selanjutnya. Nah, metode Granada ini adalah metode yang sederhana dan juga sedikit demi sedikit, yaitu bertahap, berstep. Nah, bagi dia yang merasa sudah bisa, dan dia sombong, dia pengen cepat ke yang selanjutnya, maka ia tidak menghargai proses yang ada, sehingga itu akan menjadi penghambat juga bagi teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain itu merasa minder, loh dia sudah bisa kok aku belum ya, apa karena aku memang kurang pintar, seperti itu juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pembelajaran metode Granada. Setelah kita mengetahui apa saja faktor pendukung, kemudian faktor penghambat dalam metode Granada ini, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kekurangan, kemudian kelebihan dari metode Granada. Karena tentunya setiap sesuatu atau segala hal pasti memiliki kekurangan, kemudian juga memiliki kelebihan dalam satu hal tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dari metode Granada. Nah, kelebihan dari metode Granada ini, yang pertama, peserta didik itu akan lebih enjoy dalam proses pembelajarannya. Mengapa? Karena dalam proses Granada ini itu pembelajarannya step by step, yaitu sedikit demi sedikit, yang penting peserta didik itu paham.
Nah, yang kedua yaitu metode Granada ini memiliki buku panduan, yang dimana buku panduan itu lebih ringkas dan lebih praktis daripada buku-buku panduan yang lain, yaitu berpacu juga pada rumus Granada. Dan hal ini itu lebih mudah daripada ilmu sorof dan nahwu. Nah, yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya yaitu dari kemudahan-kemudahan yang ada dalam metode Granada itu mengakibatkan metode Granada ini bisa digunakan oleh mereka-mereka yang ingin menerjemahkan Al-Quran di awal dan di tengah, karena ibaratnya sesuatu yang segala hal dimulai dengan yang mudah. Nah, sama halnya dengan Granada, metode Granada ini tergolong termasuk metode yang dikatakan mudah, sehingga bisa diterapkan oleh mereka yang baru mau belajar terjemah Al-Quran ataupun sudah tahap menengah dalam proses pembelajaran Al-Quran. Jadi, hal tersebut lebih praktis dan memudahkan seseorang dalam menerjemahkan Al-Quran. Nah, di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh metode Granada, terdapat pula kekurangan dalam metode Granada ini. Yang pertama, yaitu metode Granada ini hanya untuk kata-kata yang berharokat. Nah, jadi yang tidak berharokat itu susah peserta didik untuk memahaminya. Maka peserta didik hanya mampu memahami kata-kata yang berharokat saja. Kemudian selanjutnya, metode ini tidak dapat mengetahui kedudukan kata dalam Al-Quran itu, yaitu entah itu khobar, kemudian dan lain sebagainya, sehingga peserta didik hanya mengetahui makna dari kata tersebut, tidak mengetahui kedudukannya. Kemudian kalau tidak berharokat itu tidak bisa, jadi hanya bisa yang berharokat saja. Itulah beberapa kekurangan dari metode Granada ini. Nah, setelah kita memahami tentang apa saja kekurangan, kemudian kelebihan dari metode Granada ini, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih tahapan-tahapan dalam metode Granada ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi di awal, bahwasanya metode Granada ini atau biasa dikenal dengan metode 4 langkah. Nah, tentunya dalam tahapan-tahapan metode Granada tentunya terdapat 4 langkah ataupun 4 tahap dalam proses menerjemah Al-Quran. Lalu apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama, langkah dalam metode Granada ini yaitu memahami kata-kata dasar dalam bahasa Arab, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu isim atau kata benda, kemudian yang kedua yaitu fiil, kata kerja, dan juga huruf. Jadi, peserta didik itu hanya cukup memahami kata-kata dasar dari ketiga hal tersebut, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata huruf. Diharapkan peserta didik itu benar-benar paham dan benar-benar mengerti tentang tiga kata ini, karena ini akan menjadi dasar atau fondasi mereka dalam proses menerjemah Al-Quran. Nah, kemudian yang selanjutnya atau tahap kedua yaitu peserta didik memahami tentang kata yang tidak dapat berubah ataupun bisa disebut dengan kata bermakna dan kata hukum. Nah, di mana setelah peserta didik itu memahami tentang tiga dasar tadi, yaitu kata benda, kemudian kata kerja, dan juga kata huruf, maka siswa juga harus memahami tentang kata-kata yang tidak berubah. Nah, hal ini diperlukan ketekunan dan juga kesabaran agar peserta didik dapat memahami dan juga mengingat dan serta membedakan mana kata-kata yang tidak dapat berubah itu, sehingga peserta didik itu bisa ingat dengan sendirinya tentang kata-kata yang telah mereka pelajari. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu yang paling penting, yaitu tentang memahami dari rumus Granada. Nah, rumus Granada itu apa? Rumus Granada itu yaitu ada awalan, akhiran, dan juga ada sisipan, di mana setiap kata itu memiliki awalan, kemudian akhiran, dan juga sisipan. Nah, hal tersebut yang perlu dilakukan berulang-ulang ataupun ditekuni dan juga dipahami mengenai rumus ini agar peserta didik itu dapat memahami makna yang terkandung di balik kata tersebut. Nah, tahap yang terakhir yaitu keistiqomahan, yang dimana peserta didik itu harus tekun, kemudian harus istiqomah dan harus sering-sering latihan
Mengapa? Karena jika ibaratnya kita paham nih tentang jalan menuju kota A. Nah, tapi kita hanya satu kali menuju kota A. Kita tidak berulang kali menuju kota A tersebut. Maka lambat laun kita akan lupa terhadap jalan menuju kota A tersebut. Sama halnya dengan metode Granada. Kita harus sering-sering latihan, kemudian kita juga harus sering-sering melakukan proses terjemah tersebut agar kita lebih terampil dan juga lebih mahir dalam proses terjemah Al-Quran itu. Karena ibaratnya sesuatu yang mudah itu bukan untuk diremehkan, namun untuk terus digali, kemudian terus diupayakan agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, itulah pembahasan tentang metode Granada. Semoga hal yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena pernah ada yang bilang bahwasanya jangan lihat siapa yang menyampaikan, namun lihat apa yang disampaikan. Mungkin hanya sedikit yang saya ketahui tentang metode Granada tersebut, namun semoga hal yang sedikit ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya dapat menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat belajarnya ya teman-teman. Semoga segala niat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya dan saya mohon maaf atas segala kesalahan saya karena saya menyadari bahwasanya saya manusia, saya tidak luput dari salah. Terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.